Musa mati, Yosua dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju negeri Kanaan atau tanah perjanjian. Di bawah pimpinan Yosua, bangsa itu menuju Yeriko setelah 2 pengintai yang dikirim untuk mengamati negeri itu. Bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan tuntunan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yosua untuk menyuruh imam-imam mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ketika para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan, air itu terbelah menjadi 2, air dari hulu berhenti mengalir menjadi bendungan, lalu menyeberanglah bangsa itu di tanah yang kering. Setelah semua orang menyeberang, Tuhan memerintahkan Yosua untuk memilih 12 orang dari tiap-tiap suku untuk mengangkat 12 batu dari sungai Yordan. Ke-12 batu yang diambil ditegakkan Yosua di Gilgal sebagai tanda peringatan bahwa sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan, sehingga bangsa itu dapat lewat. Di Gilgal, Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyunat kembali bangsa Israel, karena semua orang yang keluar dari Mesir yang sudah disunat telah meninggal, sehingga yang lahir di padang gurun belum disunat. Dengan sunat ini, Tuhan menghapuskan cala Mesir dari atas umatnya. Di Gilgal, mereka juga merayakan Paskah. Pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, dan tidak ada lagi manna untuk mereka makan. Ketika Yosua di dekat Yeriko, ia bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan. Lalu sujudlah Yosua dan menyembah dia. Karena takut kepada bangsa Israel, Yeriko menutup pintu gerbangnya. Kemudian Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk mengelilingi kota Yeriko dengan orang-orang bersenjata berjalan di depan, diikuti ke-7 imam pembawa 7 sangkakala, kemudian diikuti para imam yang membawa tabut Tuhan, serta segenap bangsa itu sebagai barisan penutup. 6 hari lamanya mereka mengelilingi kota, tapi pada hari ke-7 mereka mengelilingi kota sebanyak 7 kali. Pada hari ke-7, ketika sangkakala ditiupkan panjang, Yosua memerintahkan agar bangsa itu bersorak sehingga tembok-tembok kota itu runtuh, dan bangsa Israel masuk memanjat reruntuhan itu dan melenyapkan segala yang bernyawa di dalam kota itu kecuali keluarga Rahab, seorang perempuan sundal yang telah menyelamatkan kedua pengintai dikirim Yosua. Setelah menduduki tanah Kanaan, Yosua membagi tanah itu kepada ke-12 suku Israel, tetapi kepada orang Lewi tidak diberikan bagian dari negeri itu, sebab mereka adalah kepunyaan Tuhan, hanya kota-kota yang didiami dan tempat pengembalaan bagi mereka. Totalnya 48 kota. Sementara suku-suku lainnya, suku Ruben mendapat wilayah pesisir timur sungai Yordan. Suku Gad di sebelah utara Ruben. Suku Manasye setengah, suku timur setengah di barat. Suku Yehuda bagian selatan tanah Kanaan. Suku Simeon mendapat wilayah di dalam Yehuda. Suku Efraim mendapat wilayah di tengah Kanaan sebelah utara Yehuda. Suku Benyamin terletak antara Yehuda di selatan dan Efraim di utara. Suku Dan di wilayah utara. Suku Isakar di lembah Yisrael. Suku Aser di wilayah pesisir barat laut. Suku Naftali di wilayah utara Kanaan. Suku Sebulan di utara Isakar berbatasan dengan Naftali dan Aser. Kota-kota perlindungan ada 6, yaitu Hebron, Sikhem, Golan di Basan, Kedes di Galilea, Baser, dan Ramot Gilead. Hakim-hakim bangsa Israel. Otniel berasal dari suku Yehuda mengalahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram Naharaim. Ehud dari suku Benyamin membunuh Eglon, Raja Moab dengan pedang bermata 2. Samgar mengalahkan 600 orang Filistin dengan tongkat pengembala lembu. Deborah, nabi perempuan dan satu-satunya hakim wanita, bersama Barak mengalahkan Sisera, panglima pasukan Kanaan. Gideon dari suku Manasye, ia mengalahkan orang Midian dengan 300 prajurit. Tola dari suku Isakar, ia memerintah selama 23 tahun. Yair dari Gilead, ia memerintah selama 22 tahun. Yeftah dari Gilead, ia mengalahkan Bani Amon tetapi membuat Nasar
tradis yang melibatkan anaknya sendiri. Yefta memerintah 6 tahun. Ebsan, hakim yang mempunyai 30 anak laki-laki dan 30 anak perempuan yang menikah dengan orang luar sukunya. Ia memerintah selama 7 tahun lamanya. Elon dari suku Sebulon, ia memerintah 10 tahun. Abdon dari suku Efraim, ia memerintah 8 tahun. Yang terakhir Simsom dari suku Dan, dia dikaruniai kekuatan luar biasa. Ia berperang melawan orang Filistin.